Bayangkan Anda lagi duduk minum kopi pagi ini, terus Anda baca berita. Di layar Anda, ada dua tajuk utama yang posisinya persis bersebelahan. Biasanya kalau bersebelahan gitu saling melengkapi ya. Nah, ini justru sebaliknya. Tajuk pertama bilang, gencatan senjata berhasil dicapai di Timur Tengah, tapi persis di sebelahnya, tajuk kedua bilang, Amerika Serikat berlakukan blokade laut penuh terhadap pelabuhan Iran. Hah? Itu kan maksud saya itu kontradiksi yang luar biasa. Bener banget. Secara logika, dua realitas ini nggak mungkin terjadi di hari yang sama. Anda kan nggak mungkin memblokade sebuah negara saat Anda baru saja mendeklarasikan gencatan senjata, ya kan? Pastinya itu kayak dua realitas alternatif yang dipaksa masuk ke satu hari. Tepat. Jadi hari ini, tanggal 16 April 2026, kita mau membedah tumpukan informasi yang super kontradiktif ini dari wilayah Teluk. Dan sumber kita hari ini cukup berbobot ya. Sangat berbobot. Kita memakai transkrip wawancara video dari 15 April 2026 yang diunggah di kanal YouTube Glenn Deason. Bintang tamunya adalah mantan analis CIA Larry Johnson. Oh, menarik. Sudut pandang orang dalam intelijen. Iya, dan ini harus saya perjelas di awal ya, karena materi ini mengandung pandangan politik yang sangat tajam dan spesifik, misi utama kita di eksplorasi mendalam ini bukan untuk memihak. Betul, kita nggak mengambil posisi sayap kiri atau sayap kanan di sini. Sepenuhnya netral. Tujuan kita murni membedah wawasan, taktik militer, dan pergerakan ekonomi dari sumber tersebut supaya Anda yang mendengarkan bisa melihat gambaran besarnya. Kita cuma melaporkan apa yang diklaim terjadi di lapangan. Dan mengapa Anda harus peduli dengan apa yang terjadi di perairan yang jaraknya ribuan mil itu? Karena, jujur saja, rentetan peristiwa ini bukan sekedar berita militer biasa. Terus apa dong dampaknya buat pendengar kita? Ini adalah ancaman langsung terhadap kerentanan rantai pasokan global. Dinamika di sana itu secara aktif mendikte harga makanan, biaya logistik, dan pada ujungnya langsung menghantam isi dompet Anda. Oke, mari kita urai ini perlahan. Kita mulai dari klaim aksi di lapangan tadi, blokade laut AS di tengah gencatan senjata. Iya, klaim yang sangat aneh. Iya kan? Ini ngingetin saya sama satu analogi. Ini ibaratnya Anda ngumumin ke semua tetangga kalau Anda udah ngunci pintu depan rumah rapat-rapat, pakai gembok berlapis. Tapi pintu belakangnya dibiarkan kebuka lebar. Tepat banget. Pintu belakang terbuka lebar. Dan yang lebih parah, fondasi rumah Anda sebenarnya lagi retak parah. Jadi pertanyaannya, apakah blokade ini benar-benar efektif? Kalau mengutip sumber kita, jawabannya sangat jelas. Tidak. Mantan analis CIA itu menyebut blokade ini sebagai teater kabuki Jepang. Teater kabuki. Maksudnya semuanya cuma sandiwara yang diskrip gitu. Persis. Dia bahkan pakai analogi yang sangat pas. Dia bilang armada AS di sana itu ibarat satpam mall. Oh wow, satpam mall. Berseragam tapi Nggak punya otoritas nyata. Mereka secara fisik ada di sana, tapi kapal-kapal tanker Tiongkok yang bawa minyak dari Iran tuh masih bebas berlayar keluar masuk tanpa dihentikan sama sekali. Tunggu dulu. Kalau kapal-kapal Tiongkok masih bebas bawa minyak, berarti itu kan secara definisi bukan blokade dong. Memang bukan. Dan alasan kenapa mereka cuma jadi satpam mall ini yang bikin merinding. Aset militer AS ternyata sangat kewalahan. Kewalahan gimana maksudnya? Anda ingat kapal induk Abraham Lincoln? Bulan Maret lalu, saat berada dalam jarak 220 mil dari pantai Iran, mereka diserang dari 17 sisi yang berbeda. Hah? 17 sisi sekaligus? Iya, drone, rudal, semuanya diarahkan untuk menguras sistem ketahanan mereka. Dan kerentanan inilah yang bikin militer harus mikir dua kali. Masuk akal sih, kalau mereka jadi ragu. Benar. Bukti nyatanya, kapal induk George H.W. Bush sekarang bahkan nggak berani lewat terusan Suez. Bentar. Kalau nggak lewat Suez, terus mereka lewat mana dong buat ke Teluk Persia? Mereka ngambil rute memutar jauh menyusuri pesisir barat Afrika. Ya ampun. Itu kan nambah ribuan mil perjalanan. Kenapa sampai sejauh itu? Karena ancaman nyata akan ditenggelamkan oleh Houthi, dan masalahnya nggak berhenti di situ. Pangkalan logistik baris depan di Bahrain dan Kuwait juga rusak akibat serangan. Jadi, mereka nggak punya tempat bersandar yang dekat? Tepat. Pangkalan terdekat yang benar-benar aman cuma di Diego Garcia. Diego Garcia itu kan, kalau nggak salah di tengah Samudra Hindia kan? Jauh banget. Sangat jauh. Logistik mereka lumpuh.
Bahkan sumber kita nyebutin rencana operasi darat dikesampingkan sepenuhnya karena kekacauan dalam misi penyelamatan pilot F-15 2 minggu lalu. Nah, disinilah letak hal yang sangat menarik buat saya. Kalau sistem logistik militer sehebat AS saja kewalahan nyari bahan bakar dan rute yang aman, apa kabar logistik komersial kita? Pertanyaan yang bagus. Dunia komersial kita kan bergantung pada sistem tepat waktu atau just in time. Iya, tapi ini yang bikin saya bingung. Kalau saya cek pasar berjangka minyak, harganya kayak tenang-tenang aja. Kayak nggak ada masalah. Ah, itu ilusi pasar finansial. Ilusi gimana? Maksudnya kita ditutupin dari kenyataan. Begini. Kertas kontrak di pasar berjangka itu beda sama minyak fisik. Kalau Anda butuh kapal buat benar-benar merapat bawa minyak ke hub logistik kayak Singapura, harga nyata yang dibayar itu udah menyentuh $140 per barel. $140. Wow. Bahkan ada laporan transaksi fisik yang harganya nembus $210 per barel karena biaya asuransi zona perang dan rute yang memutar jauh tadi. $210 itu bukan sekedar naik harga, itu mah menghancurkan industri. Pasti, dan dampaknya selalu jatuh ke masyarakat paling bawah. Sumber kita nyeritain anekdot lokal dari tetangganya di Florida, seorang peternak sapi. Oh, ini pasti ngomongin biaya operasional yang membengkak ya? Benar banget, harga solar buat traktornya naik lebih dari $2 per galon. Itu nambah biaya bahan bakarnya sekitar 40%. Belum lagi harga pupuk naik 3 kali lipat. 3 kali lipat? Gila. Petani kecil mana bisa tahan guncangan kayak gitu? Apalagi ditambah cuaca buruk. Karena kekeringan, peternak di Florida itu terpaksa beli jerami komersial buat makannya ternak. Harganya pasti ikutan naik juga kan gara-gara solarnya mahal? Melonjak parah. Dari yang awalnya cuma $40 per bal, sekarang jadi $90 per bal. Karena dia butuh puluhan bal jerami, total biayanya lompat dari $1.600 jadi $3.600. Astaga, kalau gitu terus dia cuma punya 2 pilihan. Naikin harga daging sapi gila-gilaan atau bangkrut. Tepat. Dan the so what insight dari semua ini, kita tuh bukan cuma ngeliat krisis energi, kita lagi nonton bibit awal dari keruntuhan sistem pangan global. Karena petani di seluruh dunia nggak punya margin buat menyerap kejutan biaya sebesar itu ya. Persis, mereka nggak sanggup. Oke, dengan ancaman krisis ekonomi dan militer yang rentan kayak gini, saya mulai mikir, siapa sih yang megang kendali di Gedung Putih? Kenapa diplomasi gagal meredam ini? Wawasan dari sumber kita justru nunjukin kalau kebijakan yang keluar dari Washington itu sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Saya perhatiin administrasi Trump ini aneh banget. Di satu sisi, mereka klaim ngebantu Tiongkok dapat minyak dengan ngebuka Selat Hormuz. Iya. Tapi di hari yang sama, Scott Bessent malah ngancem bakal ngasih sanksi ke bank-bank Tiongkok karena beli minyak dari Iran. Betul. Ini tuh strategi catur 4 dimensi yang terlalu rumit buat kita, atau jangan-jangan cuma keputusan impulsif tanpa arah. Mantan analis di sumber kita memvalidasi kebingungan Anda itu. Dia mendeskripsikan pemerintahan saat ini tuh, ibarat ini kutipan langsung ya, anak-anak yang hidup dengan ayah kasar yang kecanduan alkohol. Wow, itu perumpamaan yang berat banget. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, semua staf, penasehat, birokrat tuh selalu berjingkat-jingkat. Mereka ketakutan. Nggak ada yang berani ngasih tahu fakta lapangan karena takut memicu kemarahan pimpinan yang nggak tertebak. Jadi informasi penting soal kegagalan di lapangan nggak nyampe ke atas dong? Kemungkinan besar enggak. Dan ini berimbas ke upaya diplomasi. Anda tahu nggak kalau JD Vance sebenarnya sempat hampir menyepakati rencana perdamaian 10 poin sama Iran? Hah? Tunggu. JD Vance hampir bikin kesepakatan damai. Kok bisa batal? Rencana itu dasarnya adalah ngebangkitin lagi kesepakatan nuklir JCPOA, tapi dengan inspeksi permanen. Bagus banget sebenarnya. Tapi, tiba-tiba dibatalkan. Jangan bilang gara-gara tekanan politik domestik. Benar banget. Tekanan masif dari donor utama dan secara spesifik dari Benjamin Netanyahu memaksa Trump membatalkan kesepakatan itu di menit-menit akhir. Sayang banget. Terus pembatalannya gimana? Apakah mereka ngirim nota diplomatik atau gimana? Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Nggak ada tata krama diplomatik sama sekali. Timnya Vance kabarnya cuma ngepak barang dan langsung pergi gitu aja dari meja perundingan. Serius? Main tinggal gitu aja tanpa pamit? Tanpa ngomong apa-apa ke Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, mereka dibiarkan kebingungan di meja. Wah, itu sih parah banget. Bikin hilang muka dan ngancurin kepercayaan sama sekali. Dan efeknya ke delegasi Iran sangat menakutkan. Mengingat pola belakangan ini, di mana tokoh penting sering jadi target, delegasi Iran langsung panik. Oh iya?
Mereka pasti mikir keselamatannya terancam dong kalau negosiasinya batal sepihak. Banget. Mereka sampai nggak berani terbang pulang pakai maskapai nasional mereka sendiri. Mereka takut pesawatnya dicegat atau ditembak jatuh sama Israel. Astaga, terus pulangnya gimana? Mereka terpaksa cari tiket komersial dan terbang balik pakai maskapai berbendera Pakistan. Seorang menteri luar negeri sampai harus numpang pesawat negara lain demi menghindari rudal. Itu gila sih. Dan ini membuktikan betapa rusaknya diplomasi AS saat ini. Kalau AS ninggalin meja diplomasi secara kacau kayak gitu, terus apa arti semua ini? Saya ngebayangin hukum alam ya. Kalau ada kekosongan kekuasaan, nggak mungkin dibiarkan kosong melompong. Pasti ada yang ngisi. Dan tebak siapa yang langsung maju? Rusia dan Tiongkok. Tepat. Mereka berdua sekarang lagi sibuk kerja bareng Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Oh, membentuk aliansi baru ya? Iya, untuk merancang penyelesaian perdamaian di Timur Tengah yang secara eksplisit menyingkirkan sama sekali peran Amerika Serikat. Wah, jadi apakah kita lagi ngelihat runtuhnya hegemoni dolar dan pengaruh AS secara real time nih? Sangat mungkin. Tiongkok bahkan ngeluarin ancaman tegas. Mereka bilang intervensi AS terhadap lalu lintas maritim komersial mereka bakal dianggap sebagai tindakan perang. Ancaman terbuka dong itu. Tapi emangnya AS siap ngeladenin perang sama Tiongkok sekarang? Menurut analisis di sumber kita, tidak sama sekali. Militer AS nggak punya kedalaman strategis buat itu. Senjata kunci mereka kayak sistem rudal Patriot sama bom pintar JDAM itu stoknya udah mau habis. Oh, karena terlalu banyak dikirim ke Ukraina dan Timur Tengah kemarin-kemarin ya? Betul. Dan ironisnya, buat bikin senjata itu lagi, mereka butuh pasukan mineral tanah jarang atau rare earths. Jangan bilang, Iya, rantai pasukan mineral itu dikuasai penuh sama Tiongkok. jadi AS harus minta izin ke Tiongkok buat beli bahan baku pembuat senjata, yang nantinya senjata itu bakal dipakai buat ngelawan Tiongkok? Begitulah realitas absurdnya. Makanya, elit finansial AS mulai panik. Tokoh-tokoh elit kayak Jared Kushner dan pengusaha besar Steve Witkoff kabarnya nekan Gedung Putih mati-matian buat milih jalan damai aja. Kenapa tiba-tiba mereka peduli soal damai? Uang, kepentingan finansial, mereka punya investasi miliaran dolar di proyek-proyek real estate di Uni Emirat Arab. Kalau perang meledak, hangus semua investasi mereka. Masuk akal. Uang besar nggak suka ketidakpastian perang. Terus reaksi publik domestik di AS sendiri gimana ngelihat kekacauan ini? Pasar prediksi seperti Polymarket udah ngebaca ini. Mereka memproyeksikan Partai Demokrat bakal nyapu bersih pemilu sela nanti. Nyapu bersih? Maksudnya ngambil DPR dan Senat sekaligus? Iya, diprediksi mereka bakal kuasai Senat dengan 54-55 kursi. Kalau ini beneran kejadian, Trump bakal lumpuh total secara politik di sisa masa jabatannya. Dia nggak bakal bisa ngelolosin kebijakan apa-apa. Terisolasi di dalam negeri di saat dominasi AS di luar negeri lagi babak belur. Benar-benar badai sempurna. Bener. Baik, kalau gitu mari kita rangkum. Eksplorasi mendalam kita hari ini udah ngebuka mata banget ya. Kita mulai dari melihat gimana kebijakan luar negeri dan militer AS itu penuh kontradiksi. Blokade laut yang nyatanya cuma jadi satpamal karena armada AS ketakutan. Ya, armada yang harus memutari benua Afrika. Terus, kekacauan logistik militer ini merembet ke laut komersial, bikin harga minyak fisik meroket. Efek dominonya, harga solar dan jerami untuk peternak sapi di desa terpencil melonjak tak terkendali. Yang mana itu adalah ancaman serius buat suplai makanan kita. Dan saat semua ini terjadi, diplomasi malah hancur lebur. Negosiator main kabur, menteri luar negeri musuh harus terbang sembunyi-sembunyi. Hasil akhirnya, negara-negara Asia dan kekuatan baru perlahan mulai berpaling, bikin jalan sendiri tanpa pimpinan dari Washington. Persis seperti itu, rangkumannya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan, selalu ingat ya, sistem global kita tuh ngandelin logistik yang tepat waktu. Gelombang kejut dari Laut Merah dan Selat Hormuz ini mungkin kedengarannya jauh, tapi saat ini, efek inflasinya sedang dalam perjalanan menuju rak-rak toko kelontong di dekat rumah Anda. Bener banget. Dan ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Kalau pengaruh Amerika Serikat di Teluk dan Asia terus menyusut dengan cepat, lalu dominasi dolar melemah, yang udah mulai kelihatan dari menurunnya minat pembeli asing di lelang obligasi pemerintah AS, gimana Anda secara pribadi akan menyesuaikan diri?
Gimana Anda menavigasi kehidupan dan merencanakan keuangan Anda di dunia masa depan yang jelas-jelas tidak lagi berpusat pada kebijakan Washington? Pertanyaan yang sangat tajam dan wajib dipikirkan oleh kita semua. Terima kasih banyak sudah membawa wawasan luar biasa ini dari sumber kita hari ini. Sama-sama, senang bisa membedahnya bersama. Dan untuk Anda, terima kasih sudah ikut serta membedah kerumitan geopolitik dan ekonomi bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang selanjutnya.